Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Setelah kalian seminggu mengikuti ulangan PTS, insya Allah anak-anak sudah siap untuk belajar kembali. Anak-anak, hari ini kita akan memulai belajar. Tapi apakah kalian semua sudah mandi? Sudah sarapan? Sudah memakai seragam sekolah? Nah, bagi anak-anak yang belum siap, ada yang belum mandi, silahkan mandi dahulu. Ada yang belum sarapan, silahkan sarapan dahulu. Dan yang belum memakai seragam, silahkan memakai seragam yang lengkap lebih dahulu. Karena setelah nanti, pada saat pembelajaran, itu kalian juga difoto dan mengirimkan foto tersebut ya. Nah, bagi anak-anak yang sudah siap, silahkan siap di depan HP atau laptopnya ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa untuk memulai belajar. Mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Setelah kita berdoa, marilah kita semua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan anak-anak semua berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dimulai. Baiklah, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita memulai pelajaran kita hari ini. Marilah anak-anak semua, kita buka pelajaran kita, yaitu pada bab ketiga dengan judul Semua Bersih, Hidup Menjadi Nyaman. Materi yang kita pelajari itu adalah tentang taharah. Apakah taharah itu? Arti kata taharah adalah bersuci. Bersuci dari najis dan hadas. Nah, sekarang kita lihat apakah pengertian dari najis. Najis artinya kotoran yang menjadi penyebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang disebut dengan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh melaksanakan sholat, tawaf, puasa, baca Al-Quran, dan lain. Nah, apakah yang harus dibersihkan dari najis?
Yang harus dibersihkan adalah semua yang kita pakai untuk sarana beribadah, yaitu pada badan, pakaian, lingkungan tempat tinggal kita. Alat-alat itu semua harus suci dari najis, karena alat-alat itu semua akan kita pakai untuk melaksanakan ibadah. Nah, kita lihat taharah. Taharah itu meliputi ada dua hal, yaitu taharah dari najis dan taharah dari hadas. Kita lihat taharah dari najis. Maksudnya adalah membersihkan sesuatu dari najis. Sekarang kita lihat, najis itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah najis muhaffafah atau najis ringan. Kedua, najis mutawasita atau najis sedang. Dan ketiga adalah najis mughaladah. Sekarang kita lihat najis muhaffafah atau najis ringan itu apa? Najis muhaffafah atau najis ringan itu bersumber dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun, kecuali hanya minum air susu ibu. Bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya adalah dengan cara memercikkan atau mengusapkan air suci ke permukaan yang terkena najis tersebut. Jadi, bila anak bayi laki-laki yang berumur belum 2 tahun, maka itu tidak perlu disucikan dengan berat, yaitu dengan hanya memercikkan air saja. Yang kedua adalah najis mutawasitah atau najis pertengahan, yaitu bersumber dari darah, nanah, air seni, kotoran manusia, bangkai binatang, dan lain-lain. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air suci ke benda yang terkena najis tersebut. Nah, najis pertengahan ini atau najis muhaffafah ini itu ada 2 jenis, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Kita lihat najis ainiyah. Najis ainiyah adalah najis yang tanpa wujudnya dapat diketahui dari zatnya, rasa, warna, dan baunya. Nah, cara mensucikannya adalah dengan cara menghilangkan najis tersebut dengan air yang suci. Kemudian najis hukmiyah adalah najis yang diyakini ada tetapi tidak terlihat zatnya, warnanya, serta baunya. Ini tidak terlihat. Maka najis ini disebut adalah najis hukmiyah. Bagaimana cara membersihkannya atau mensucikannya? Yaitu dengan cara mengalirkan air yang suci ke atas najis tersebut. Yang berikutnya adalah najis mughaladah atau najis berat. Najis ini bersumber dari anjing atau air liur anjing serta babi. Bagaimana cara membersihkannya? Yaitu kita bersihkan 7 kali. Salah satunya dicampur dengan tanah. Di salah satunya dicampur dengan tanah. Itu adalah macam-macam najis. Yang kedua adalah hadas. Apakah disebut hadas? Tadi sudah kita terangkan, ya, adalah sesuatu yang seseorang mengalami atau terjadi pada diri seseorang tersebut. Nah, hadas tersebut itu ada 2, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Sekarang kita lihat apakah yang disebut dengan hadas kecil tersebut. Nah, hadas kecil itu adalah
hadas yang terjadi atau yang apabila seseorang mengalami atau melakukan, misalkan sesuatu keluar dari kubul atau dubur. Kedua, hilang akal atau tidur. Ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. 4, menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dengan cara berwudu, atau bila tidak ada air maka bisa dilakukan dengan tayamum. Hadas besar itu adalah terjadi apabila seseorang mengalami atau melakukan, antara lain misalkan berhubungan suami istri, keluar mani, 3 haid atau menstruasi, 4 melahirkan, 5 nifas, ke-6 meninggal dunia. Sekarang kita lihat yang disebut dengan macam-macam taharah. Macam-macam taharah itu ada 3, 1 wudu, 2 tayamum, 3 mandi besar atau mandi janabat. Nah, kita lihat dahulu. Yang pertama adalah wudu. Wudu adalah cara bersuci dengan menghilangkan hadas kecil. Caranya pertama adalah niat. Niat dalam hati. Bila kita ucapkan, itu adalah bacaannya nawaitu wudu'a li raf'il hadasi asghari fardalillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah sunnah, mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur, membersihkan lubang hidung. Itu sunnah. Yang ketiga, wajibnya adalah membasuh muka. Seluruh permukaan muka itu kita basuh sampai dengan batas rambut, bawah dagu, ya, sampai leher, itu seluruh muka itu kita bersihkan. Yang keempat adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Yang kelima, mengusap kepala. Yang keenam, disunahkan membasuh telinga. Yang ketujuh, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang kedelapan, tertib. 9, berdoa setelah wudu. Nah, anak-anak di sini disarankan, bahkan anak-anak harus bisa berdoa setelah wudu. Ya, nanti sewaktu-waktu akan dinilai cara bacaan doa setelah wudu. Bagaimana cara berwudu, tata caranya sampai dengan berwudu nanti akan kita praktekkan. Berikutnya adalah cara taharah, yang berikutnya adalah mandi wajib. Mandi wajib sering disebut dengan mandi besar atau mandi janabat. Caranya yang pertama adalah niat. Yang kedua, menghilangkan najis yang terdapat di badan. Yang ketiga adalah membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak ada yang terlewat, jadi harus bersih. Yang berikutnya, cara taharah yang berikutnya adalah tayamum. Apakah yang disebut dengan tayamum? Tayamum adalah pengganti wudu atau pengganti mandi wajib dengan menggunakan debu yang suci. Karena di sini adalah tidak ada air ataupun sesuatu yang penyebab lain. Nah, penyebab tayamum itu adalah A. Tidak ada air dan telah berusaha mencari air tetapi tidak ada. Yang B. Berhalangan menggunakan air karena sakit.
Misalkan seseorang yang sakit, apabila dia terkena air, maka dia akan menjadi lebih parah sakitnya. Maka dia tidak bisa tidak melaksanakan wudhu dengan air, tapi bisa menggunakan dengan cara tayamum. Yang ketiga, syarat tayamum adalah telah masuk waktu sholat. Jadi bila belum masuk waktu sholat, maka tidak sah melakukan tayamum karena belum masuk waktu sholat. Nah, bagaimana tata cara tayamum? Tata cara tayamum adalah satu, niat. Apakah niat bacaannya? Yaitu niat bacaan tayamum adalah nawaitu tayamum listibahatis sholati fardolillahi ta'ala. Yaitu niat artinya aku berniat melakukan tayamum agar dapat melaksanakan sholat fardu karena lillahi ta'ala. Bagaimanakah caranya? Caranya yang pertama adalah kita siapkan tanah atau debu yang bersih. Yang kedua, menghadap kiblat, ucapkan basmalah, lalu letakkan kedua telapak tangan kita pada debu dengan posisi jari-jari dirapatkan. Kemudian kita tiup debu tersebut supaya tidak terlalu banyak menempel di wajah. Yang ketiga, kita usapkan tanah tersebut ke seluruh wajah. Yang keempat, lalu kita usapkan tanah tersebut atau debu tersebut kepada kedua lengan kita. Lengan kanan dahulu, baru lengan yang kiri. Nah, itulah macam-macam dari pelaksanaan taharah. Nah, sekarang apakah hikmah daripada taharah? Hikmah dari taharah adalah satu, terhindar dari penyakit. Bila seseorang melakukan taharah atau bersuci setiap satu hari itu 5 kali, maka dia akan terhindar dari penyakit. Yang B adalah orang yang menjaga wudhunya itu di akhirat nanti akan bersinar. Bertanda orang tersebut adalah orang yang selalu melakukan taharah atau berwudu atau bersuci. Yang C adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah anak-anak materi kita hari ini. Mudah-mudahan materi yang sudah Ibu sampaikan bisa kalian tangkap, bisa kalian laksanakan, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, materi kita pada hari ini tentang taharah, yaitu semua bersih, hidup menjadi nyaman, itu kita selesai, dan kita lanjutkan minggu depan dengan materi yang sama. Akhirul kalam, Ibu ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.